Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Masito, NPM 1804041150, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS Manajemen Pemasaran dengan menyampaikan materi bab 6, 7, 8, dan 9. Langsung saja kita mulai dari bab 6 yang berjudul Sistem Informasi Pemasaran. Informasi pemasaran. Setiap pemimpin perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penentuan dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Lalu selanjutnya arti dan peranan informasi pemasaran. Sering kita dengar bahwa terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan rencana karena kurangnya informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ada 3 alat memimpin, yaitu informasi, alat untuk mengelola dan menganalisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kita melihat bahwa informasi merupakan hal yang penting dalam memimpin perusahaan, karena informasi sebagai input bagi pengelolaan dan penganalisis untuk mengambil keputusan. Informasi adalah keterangan baik berupa data dan fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikan mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan keputusan dalam pengambilan keputusan. Dalam informasi tercakup data atau fakta mengenai kondisi atau keadaan yang berlaku, baik yang sedang atau telah terjadi. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Lalu manajer pemasaran harus mengambil risiko bila informasi pemasaran tidak lengkap. Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam pengambilan keputusan, dan masalah ini akan tetap selalu ada. Lalu selanjutnya, ruang lingkup informasi pemasaran. Pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, penjabat pimpinan dapat berhubungan dan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Dengan demikian, penjabat pemimpin dapat langsung mengikuti perkembangan pasar dari dekat. Lalu selanjutnya, pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. Sebagai besar informasi yang dibutuhkan dalam bidang pemasaran bersumber dari pasar seperti konsumen atau pembeli, saingan, harga, dan distribusi. Ada beberapa perusahaan menyusun dan menjalankan sistem informasi pemasaran dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kebutuhan yang diambil. Sistem informasi pemasaran didefinisikan sebagai suatu susunan yang kait-mengait secara rumit atau kompleks dari orang-orang, mesin-mesin, atau prosedur yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun dan informasi yang tepat, dan telah dikumpulkan baik dari sumber-sumber yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam bidang pertanggungjawaban tertentu dari manajemen pemasaran. Ada 4 komponen penting sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama, sistem laporan intern, lalu yang kedua, sistem riset pemasaran, lalu yang ketiga, kecekatan atau daya pikir pemasaran, lalu yang terakhir, sistem analisis pemasaran. Masing-masing komponen tersebut merupakan subsistem yang tidak terlepas dari sistem informasi pemasaran. Ada 3 faktor utama dan saling berhubungan, yaitu lingkungan pemasaran, sistem informasi pemasaran, manajemen pemasaran. Manajer pemasaran menggunakan informasi untuk tindakan pemasaran perusahaan di lingkungan pemasaran berupa keputusan dan komunikasi pemasaran. Lingkungan pemasaran yang dapat dimonitor oleh manajemen pemasaran adalah target pasar, saluran distribusi, saingan masyarakat, dan kekuatan lingkungan mikro. Usaha pengembangan sistem informasi merupakan gambaran pertumbuhan yang nyata
dari rumitnya analisis data pemasaran untuk meningkatkan rentabilitas atau tingkat keuntungan. Dengan dasar pengalaman dalam menganalisis data secara hati-hati, seorang manajer yakin akan ketepatan tindakan yang akan diambil. Contohnya, kita dapat melihat bagaimana para manajer yakin akan hubungan yang positif antara penjual dan anggaran advertensi. Lalu selanjutnya komponen yang terdapat dalam sistem informasi. Yang pertama, sistem laporan internal. Setiap perusahaan membuat laporan internal secara periodik yang memberikan data yang terakhir pada pemimpin mengenai penjualan, biaya, persediaan, arus kas, utang, dan piutang. Dalam banyak perusahaan, laporan ini sering datang terlambat. Sedangkan pada laporan ini diterima lebih awal, maka besar kemungkinan manajer mendapatkan informasi pada saat yang telah terjadi atau dapat segera mengambil tindakan perbaikan atau koreksi. Lalu yang kedua, sistem riset pemasaran. Kegiatan riset pemasaran perlu dilakukan secara terus-menerus dengan objek peneliti yang berbeda tergantung pada permasalahan yang dihadapi pimpinan dalam menentukan keputusan dan kebijakan. Maka beberapa perusahaan telah membentuk bagian riset pemasaran di perusahaannya. Dalam beberapa hal, seorang manajer pemasaran membutuhkan beberapa penelahan tertentu dari suatu keadaan sehingga ia mempunyai informasi yang cukup guna membuat keputusan yang terbaik atas dasar pemikiran yang tepat. Contohnya, pada PT Jarum Jam yang menghasilkan dan memasarkan rokok kretek telah mempunyai perwakilan dan pengudangan di beberapa kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Lalu yang ketiga, sistem inteligensi pemasaran. Sistem ini menyediakan data yang sedang terjadi di dalam bidang pemasaran kepada para pejabat pemimpin pemasaran. Sistem inteligensi pemasaran merupakan kumpulan sumber dan prosedur di mana para pejabat pemasaran mendapat informasi setiap hari tentang perkembangan lingkungan pemasaran eksternal. Lalu untuk meningkatkan mutu inteligensi pemasaran yang diterima oleh para manajer, perusahaan perlu mengambil beberapa langkah, yaitu yang pertama, perusahaan harus melatih dan mendorong tenaga penjualan agar dapat mengikuti dan melaporkan segala bentuk perkembangan baru. Lalu yang kedua, perusahaan harus mendorong para distributor, pengecer, dan usaha perantara lainnya untuk memberikan inteligensi yang penting. Untuk itu, maka banyak perusahaan melengkapi kegiatan inteligensi dengan membeli atau membayar informasi dari tenaga ahli di luar perusahaan. Lalu yang keempat, perusahaan dapat membentuk suatu kantor yang khusus bertanggung jawab untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu dan sirkulasi inteligensi pemasaran. Selanjutnya adalah bab 7 yang berjudul pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran kegiatan yang mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusun rencana pemasaran berikutnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran. Lalu pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran khususnya dan organisasi atau pemasaran khususnya. Perencanaan pemasaran merupakan penentu langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan diharapkan, agar pelaksanaan kegiatan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
Maka manajer pemasaran yang dapat berhasil adalah manajer yang mampu mengevaluasi apakah keputusan diambilnya dapat membantu dan berhasil mencapai tujuan. Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan umumnya dan bidang pemasaran khususnya, seorang manajer pemasaran bertugas memperhatikan dan menganalisis setiap tugas yang terjadi di bidang pemasaran. Ukuran pencapaian tujuan biasanya dapat dalam bentuk ukuran kuantitatif atau angka. Penyebab ketidakberhasilan dalam bidang pemasaran bersumber pada keputusan ataupun kebijakan atau strategi yang telah diambil yang sangat bergantung kepada seorang manajer pemasaran. Sebagian besar waktu yang digunakan oleh seorang manajer pemasaran adalah menganalisis, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Pelaksanaan kegiatan pemasaran perlu dikendalikan karena selalu ditemui adanya penyimpangan antara rencana atau target pemasaran dengan realisasi hasil atau prestasi di bidang pemasaran. Realisasi pemasaran tidak selalu sama dengan rencana atau target. Dapat terjadi di mana realisasi melebihi atau melampaui rencana atau target. Sebaliknya, situasi di mana realisasi berada di bawah rencana atau target. Hal ini dapat terjadi karena faktor eksternal atau campur tangan pemerintah atau persaingan. Lalu selanjutnya, ruang lingkup pengendalian pemasaran. Seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran. Lalu yang kedua, pembinaan dan pengembangan organisasi di bidang pemasaran. Lalu pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan untuk menganalisis informasi dalam rangka menilai, mengecek, dan memonitor hasil prestasi yang telah dicapai yang sering disebut sebagai pengendali pemasaran. Pengendalian pemasaran dilakukan terhadap volume penjualan, usaha atau kegiatan pemasaran, efisiensi dan rentabilitas pemasaran. Berdasarkan apa yang dikendalikan, maka lingkup pengendalian pemasaran mencakup pengendalian efektivitas program pemasaran, lalu pengendalian strategi pemasaran, lalu pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran, lalu pengendalian efisiensi pemasaran. Adapun sistem pengendalian pemasaran yaitu ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama adanya penentuan target atau objektivitas yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tersebut. Target atau objektif berupa jumlah unit yang dijual atau volume atau omset penjualan, tingkat keuntungan yang akan dicapai, perluasan daerah atau penguasaan pasar. Lalu yang kedua, adanya penentuan standar yang digunakan. Lalu yang ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Lalu yang keempat, pelaksanaan hendaknya secara teratur, yaitu secara berkala seperti bulanan, agar dengan program yang teratur dapat diikuti letak penyimpangannya. Pada dasarnya ada dua sistem pengendalian, yaitu yang pertama sistem pengendalian terbuka, yaitu semua pejabat atau pelaksana di bidang pemasaran mempunyai wewenangan yang terbatas. Lalu yang kedua, sistem pengendalian tertutup, yaitu semua pejabat atau petugas di bidang pemasaran diberikan wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau arahan atasan masing-masing. Selanjutnya adalah pengendalian efektivitas program. Pengendalian ini ditujukan untuk mengevaluasi berhasil tidaknya program yang disusun. Kunci keberhasilan ini terletak pada kemampuan perusahaan menjalankan sistem manajemen by objektif, di mana terdapat 4 unsur. Yang pertama, program yang disusun harus mempunyai sasaran yang jelas yang harus dipertanggungjawabkan untuk dicapai. Lalu yang kedua, pengukuran hasil prestasi harus dilakukan secara berkala atau periodik. Lalu yang ketiga, hasil prestasi yang menyimpang
relatif besar perlu dianalisis sebabnya, sehingga dapat diketahui mengapa hal tersebut terjadi, apakah disebabkan faktor di dalam atau di luar lingkungan perusahaan. Lalu yang keempat, tindakan koreksi atau penyempurnaan harus dilakukan pimpinan untuk mengurangi jarak penyimpangan antara sasaran dan hasil prestasi. Selanjutnya, bab 8 yaitu audit pemasaran. Audit pemasaran yaitu setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaan dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Audit berbeda dengan pengendalian. Definisi audit adalah kegiatan memeriksa atau menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analisis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. 5 jenis audit. Yang pertama, audit keuangan, yaitu menganalisis dan penilaian sistem akuntansi dan sistem laporan keuangan suatu perusahaan. Lalu, falsafah manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran antara lain, yaitu yang pertama, konsep produksi, bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia atau selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Lalu yang kedua, konsep produksi merupakan bahwa gagasan konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Lalu yang ketiga, konsep penjualan, bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya penjualan dan promosi yang gencar. Lalu yang keempat, konsep pemasaran, manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan pencapaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif. Selanjutnya adalah bab 9, yaitu meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Lalu, segmentasi psikografi tidak semata-mata didasarkan atas gaya hidup. Secara sempit dapat diartikan sebagai usaha memilah pasar di dalam segmen berdasarkan gaya hidup, sikap-sikap, dan minat-minat konsumen. Maka dapat disimpulkan gaya hidup hanya merupakan salah satu unsur dari segmentasi psikografi. Berbagai studi menemukan bahwa nilai yang dianut seseorang menentukan pola konsumsinya. Dalam studi, para ahli menemukan bahwa human values dan value system menentukan perilaku-perilaku dalam kehidupan seperti kontribusi, karitatif, dan zakat. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar segmentasi segmen pasar dapat efektif, yaitu
luas pasar memadai, dapat ditindakkan dan dapat dilayani. Ada struktur pasar meliputi dua hal, yaitu faktor populasi dan faktor kemampuan membeli. Lalu di dalam targeting adalah penetapan pasar sasaran di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Pemilihan pasar sasaran ini dituju agar ukuran segmen dan pertumbuhan informasi mengenai volume penjualan, proyeksi tingkat pertumbuhan dan profit margin yang diharapkan akan membantu perusahaan dalam mengetahui apakah segmen yang dipilihkan itu cukup besar dan mampu mendorong pertumbuhan perusahaan di masa datang atau tidak. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.